Inilah Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan PMK 66 tahun 2023, di mana peraturan atau PMK 66 tahun 2023 ini merupakan aturan turunan ternyata dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau biasa disebut Undang-Undang HPP, klaster pajak penghasilan. Nah, ternyata dalam implementasinya ada beberapa pengaturan yang baru dan sering juga ditanyakan oleh wajib pajak. Nah, bagaimana sebetulnya pengaturannya dan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul? Nah, pagi hari ini kalau Anda punya pertanyaan seperti itu, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WA di 0811806543 atau melalui kolom komentar yang ada di Twitter, Facebook, dan juga di YouTube-nya Elsinta. Pagi ini kita akan membahas bersama dengan Mas Imaduddin Zoki, penyuluh pajak ahli pertama di Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi Mas Imaduddin Zoki. Saya agak belibet nih nyebutin nama depannya ya. Panggil Zoki aja ya. Pak, manggilnya Mas Zoki aja. Okay. Tadi kita udah janjian panggilannya Mas aja biar lebih akrab, biar lebih muda ya. Baik. Mas Zoki, ini kan tema hari ini masih mengenai tentang natura ya dan atau kenikmatan di bidang perpajakan. Tapi lebih ke implementasi atau FAQ implementasi PMK 66 ya tahun 2023. Supaya wajib pajak mungkin lebih clear dan sama persepsinya. Untuk FAQ yang pertama berkaitan dengan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai, berapa sih sebetulnya batasan nilai untuk menentukan natura yang bukan objek pajak bagi penerimanya nih Mas? Baik, terima kasih Mas Beri. Sudah saya menyapa dulu ya pendengar Elsinta ya. Selamat pagi, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Beri, memang benar tadi sebelumnya mungkin kita tahu ya PMK 66 ini mungkin kalau untuk wajib pajak ini memang lagi happening ya saat ini ya. Berkaitan dengan natura dan kenikmatan ini kan nanti berkaitan dengan bagaimana sih nanti implementasinya di lapangan, bagaimana nanti pemberi natura dan kenikmatan ini yang harus memotong pajaknya. Nah, memang kalau kita tahu bahwa memang di dalam PMK 66 tahun 2023 ini yang pertama memang adalah aturan turunan yang disampaikan oleh Mas Beri dari Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, kita refresh lagi memang sebelumnya ya memang natura kenikmatan ini pada dasarnya awalnya adalah memang bukan penghasilan ya. Defaultnya bukan penghasilan bagi penerima, tetapi tidak boleh dibiayakan bagi pemberi. Pemberi nggak boleh membiayakan hitung-hitung pajaknya. Defaultnya dulu seperti itu. Nah, setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Undang HPP ya, di sini disampaikan bahwa natura ya diatur juga di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Pemberian natura itu bukan berupa uang ya, natura berupa barang dan kenikmatan atau fasilitas ya. Defaultnya yang pertama adalah bisa menjadi biaya untuk memberi, tetapi menjadi penghasilan bagi penerimanya. Defaultnya itu dulu. Defaultnya itu. Jadi kalau mamanya Mas Beri diberikan nih fasilitas ya, diberikan HP atau kendaraan gitu ya, perusahaan gitu biasanya. Kendaraan. Nah, nanti ada pengatur lagi sebenarnya diberikan natural lah gitu ya. Natura itu nanti sebagai merupakan penghasilan bagi Mas Beri. Perusahaan yang memberikan itu boleh membiayakan untuk menghitung pajak. Itu defaultnya. Tetapi ada pengecualian di mana pemberian natura dan kenikmatan ini bukan menjadi penghasilan bagi Mas Beri penerimanya. Salah satunya adalah makan minum nanti ada makan minum, ada juga keperluan kantor seperti laptop, HP dan lain-lain. Kayak inventaris dari kantor keperluan kita, ya berkaitan dengan kesehatan, keselamatan kerja, ya nanti berkaitan dengan itu juga, termasuk ada bingkisan dan lain-lain. Nah, untuk yang makanan ini pada dasarnya sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya di PMK 167 tahun 2018. Ini memang sama pengaturannya, tetapi nanti di sini lebih diperinci, Mas Beri. Diperinci di sini lebih diberikan payung hukum yang pas agar di sini bagaimana sih kalau semuanya saya mendapatkan natura berupa makan minuman, tetapi natura itu bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Di dalam PMK 66 tahun 2023 ini disampaikan kalau ada pemberian makanan minuman untuk seluruh pegawai, maka bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya.
Nah ini kan adil ya. Ya. Defaultnya jadi penghasilan tetapi ada yang dikecualikan. Salah satunya adalah makan minuman. Jadi kalau Mas Beri diberikan makan minuman dari perusahaan namanya El Sinta memberikan kebijaksanaan, semua pegawai di sini diberikan makan minum. Oke, makan siang gratis. Makan gitu siang ya. gratis semuanya. Biar nggak kemana-mana nih, cari Iya. makan jauh gitu ya. Jadi di sini diberikan makanan. Nah, kan bentuknya natura karena bukan uang ya. Nah itu dibatasi adalah 2 juta atau yang ditentukan oleh perusahaan. Maksudnya gini, kalau umpamanya perusahaannya menentukan semuanya diberikan 4 juta ya, semua 4 juta, maka bukan penghasilan bagi penerimanya. Tapi kalau umpamanya ditentukan kemudian kalau pegawai kan ada macam-macam nih, ada pegawai yang di dalam kantor, Iya. ada pegawai dinas luar. Oh ya, perjalanan dinas. Dan ya, pegawai dinas luar contohnya kalau marketing nih, dia banyak di luar kan? Iya. Pakai transportasi. Nah, otomatis mereka kan harusnya dapat hak yang sama ya, makan minum ya. Tapi mereka nggak mungkin di kantor, mereka standby-nya malah di luar. Kalau di kantor dia nggak kerja nanti gitu Iya. kan. Diberikan kupon makan penggantinya. Nah, biasanya kupon makan itu kadang ada yang lebih tinggi daripada makanan yang diberikan di kantor. Karena di luar kan nggak tahu nih harga makanan Iya, bisa bervariasi. harganya macam-macam lah ya. Nah, kalau seandainya kupon makan itu dengan yang diberikan kupon makan dengan yang diberikan di kantor ada selisih, selisih itulah jadi penghasilan. Oh. Kalau ternyata kupon makan itu tidak lebih dari 2 juta. Tapi kalau semuanya nih yang di kantor diberikan 1,5 juta, tapi kemudian yang di luar kantor diberikan 2 juta, ya tetap bukan merupakan penghasilan Mas Ferry. Gitu loh. Tapi kalau mamanya yang di kantor diberikan 2 juta, tapi yang di luar kantor diberikan 3 juta, 1 juta itulah yang merupakan penghasilan bagi penerima makan minum tadi. Oke. Jadi batasannya di situ. Nah, ini menariknya kan kadang-kadang ada sebuah perusahaan yang tidak memberikan voucher, tapi ada juga misalnya kamu keluarin dulu deh, Ya, oke. bayar makanannya dulu, misalkan tugas luar atau apa gitu. Terus kita reimbursement gitu biasanya kan, reimburse lah istilahnya kalau di kantor-kantor atau perusahaan. Nah itu gimana tuh hitung-hitungannya? Nah, kalau reimbursement ini juga diatur ya memang sebenarnya untuk mempermudah ya. Kembali lagi memang kalau reimburse ini kan kita untuk karena ini memang harapannya asas keadilan tetap diangkat ya, dijunjung tinggi di sini. Untuk reimbursement untuk makanan minuman ini memang diatur juga di dalam PMK 66 ini. Jadi untuk reimbursement ya diperbolehkan, tetapi balik lagi batasan yang 2 juta atau yang sepakati kantor itu tetap digunakan. Jadi kalau dia ada kesepakatan kantor berarti ya 2 juta itu batasan. Tapi kalau kesepakatan kantor, saya memberikan kebijakan nih. Kantor saya El Sinta ini kalau 2 juta di Jakarta kurang. 1 bulannya aku kasih 4 juta. Semuanya 4 juta. Gitu ya. Termasuk reimbursement itu mamanya 4 juta bukan penghasilan. Tapi saat dia keluar kantor, pegawai dinas luarnya diberikan 5 juta, selisihnya 1 juta itu penghasilan bagi penerimanya. Tapi kalau reimbursement, reimbursementnya yang pegawai dinas luar dengan yang di kantor jumlahnya sama, ya bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Selisihnya itu tadi perbedaannya ya antara Benar. yang dengan dinas di luar dan di kantor tadi ya. Iya, Selisih dan itulah yang jadi penghasilan. Selisih itu penghasilan dan banyak yang bingung lah 2 juta itu apa? 2 juta itu adalah batasan. Kalau antara selisih itu yang di luar kantor dan lain-lain itu tidak lebih dari batasan 2 juta gitu ya. Berarti bukan penghasilan untuk semuanya. Contohnya yang di dalam kantor cuma 1,5, 1 bulan dikasih uang makan, tapi mamanya kasih makanan ya, bukan uang makan ya, karena ini natura ya. Kemudian yang luar kantor 2 juta ada selisih kan 500.000. Iya. Karena masih dalam batasan 2 juta berarti yang dapat selisih lebih 500 itu bukan penghasilan karena masih di bawah 2 juta. Baru kalau di atas 2 juta berlakulah nanti batasan yang ditentukan kantor. Kalau ada selisih itu merupakan penghasilan. Begitu pengaturannya. Oke, Mas dan Ferry. itulah yang perlu dilaporkan Benar tadi ya. sekali. Karena masuknya ke dalam penghasilan. Seperti Nah, itu. masih soal natura berupa makanan dan atau minuman nih. Apakah pengeluaran berupa makanan atau minuman kan kadang-kadang kita service klien Oke, gitu benar sekali misalnya atau relasi perusahaan ada klien dari luar negeri kita jamu di sini. Nah, itu gimana tuh hitung-hitungannya? Ya memang benar sekali Mas Beri. Jadi memang kalau kita ngomong makan minuman itu kan sebenarnya tidak, kalau di PMK ini mengatur tidak hanya berkaitan dengan pegawai dan pemberi kerja, tetapi juga berkaitan dengan pihak lain yang berkaitan dengan 3M, mendapat, memelihara dan menghasilkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang tidak menutup kemungkinan kalau kita memberikan servis makanan untuk pegawai, istilahnya untuk di luar pegawai kita. Contohnya ada relasi kita. Nah, kalau kita lihat memang kita kembalikan kalau sebenarnya kalau untuk makanan yang diberikan pada relasi itu memang sebenarnya masuk natura juga, tetapi memang ini sebenarnya ada beda juga sedikit sama
beririsan dengan biaya operasional pegawai. Oh. Kan kita tahu di perusahaan ada juga namanya biaya entertainment. Betul. Entertainment itu berarti kita untuk menjaga nih relasi, kita berikan servis makanan dan minuman, kita mau diskusi di luar biar ya mereka nyaman juga, kita seperti itu diperbolehkan. Memang kalau itu lebih pada ke biaya operasional. Nah kalau biaya operasional bagaimana? Kalau seperti itu pengaturannya masih sama dengan yang sebelumnya. Kalau biaya operasional boleh dibiayakan dan bukan penghasilan bagi penerimanya juga. Oh, masuknya Masih sama. ke operasional. Operasional, lebih kepada operasional. Tapi kalau kita lihat itu bisa nggak masuk ke natura? Ada beririsan, masih bisa. Kalau kita sebut natura masih bisa. Dan itu perlakuannya sama. Artinya bukan penghasilan bagi penerimanya, ya, dan bisa dibiayakan oleh perusahaannya. Yang penting kalau memang itu memang masuk ke biaya operasional, entertain, ya memang harus ada daftar nominatifnya. Memang digunakan memang berkaitan dengan pekerjaan dari perusahaan tersebut, gitu kan. Jadi kalau umpamanya kita ada relasi, kita jamu, ya bukan penghasilan bagi mereka, dan boleh dibiayakan oleh perusahaannya. Itu berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut. Iya, gitu, batasannya pun itu disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan. Benar ya. sekali. Oke, ini semakin menarik. Nanti kita lanjut lagi, Mas Siap. Zauki. Kita Baik. jeda dulu nih. Setelah ini nanti kita akan bahas mungkin aspek-aspek lainnya ya. Ya. Terutama soal keamanan, kesehatan atau keselamatan pegawai. Ya. Seragam kerja, kayak di Alsinta tuh ada seragam, terus mungkin fasilitas-fasilitas lainnya yang masuknya masih ke natura. Tapi setelah yang berikut ini, kalau ada pertanyaan untuk Anda pendengar atau netizen atau HRD bagian keuangan di perusahaan misalnya ya, mau sama pajak nih ya Mas Ferry ya. Betul. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan juga via WA di 081 180 6543 atau di kolom komentar, karena kami live streaming juga di media sosial, ada di Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Pertanyaan terakhir. NPWP bisa diganti dengan A. Nomor rekening, B. Nomor ijazah, C. NIK, D. Nomor handphone. Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah ya, Anda benar. Ayo kawan pajak, segera padankan NIK Anda di pajak.go.id. NIK sebagai NPWP untuk satu data Indonesia. Ini berbahaya ketika kemudian ke depan orang-orang yang pernah menjadi terpidana perkara-perkara korupsi kemudian terpilih menjadi anggota legislatif. Setengah dari populasi pemilih itu adalah pemilih pemuda, 51,93%. Nah artinya secara kuantitas itu mereka akan sangat menentukan. Pemilu 2024 sesungguhnya adalah laboratorium pemilu yang akan memberi gambaran. Pemilu-pemilu setelahnya itu akan seperti apa? Ada upaya untuk terus kita mendorong partai politik untuk memperhatikan keseimbangan gender dalam struktur partai politik itu sendiri. Berbagai isu tentang penyelenggaraan pemilu dibahas dengan seru setiap Rabu siang pukul 1. Dalam talk show Getar Pemilu Serentak 2024. Bersama narasumber dari kalangan praktisi dan pengamat pemilu ternama. Live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial Elsimta. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Seru sekali ternyata Mas Zauki ngebahas tentang natura ini ya. Saya jadi nambah pengetahuan juga nih karena ada Mas Zauki di pagi hari ini. Tadi kita ngobrolin tentang natura dan atau kenikmatan berupa makanan dan minuman pendengar dan juga netizen. Tadi sudah kita bahas selesai ya. Nah sekarang nih masih berkaitan dengan natura tapi yang bentuknya mungkin bukan makanan nih kayaknya ya. Macam-macam kan, biasanya ada keamanan lah, ada kesehatan, keselamatan pegawai, atau tadi saya sempat menyebut juga ada seragam kerja.
Ini gimana sih sebetulnya? Ada batasannya nggak untuk misalnya tadi hal-hal yang saya sebutkan barusan itu? Iya, jadi memang benar Mas Ferry ya, dan pendengar El Sinta semuanya memang jadi yang selain makanan minuman ya yang dikecualikan ya. Jadi memang tadi balik lagi defaultnya kan merupakan penghasilan bagi penerima, boleh dibiayakan ya. Setelah bahasanya itu deductible, boleh dibiayakan oleh perusahaan, dan taxable menjadi penghasilan bagi penerima. Nah, tadi kita sampaikan pengecualian yang pertama adalah makan minum yang diberikan kepada seluruh pegawai. Yang kedua adalah memang berkaitan dengan keharusan nih, APD contohnya nih. Berkaitan dengan K3 kalau kita lihat ya. Keselamatan, kesehatan, keamanan di sini ya. Jadi untuk fasilitas ya, natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan K3 tadi memang dikecualikan dari pengenaan pajak. Ya, itu bisa berupa nanti kita lihat ada bisa berupa pakaian seragam, berupa peralatan selamatan kerja, memang keharusan di sini ya. Juga berupa sarana antar jemput pegawai. Itu pegawai di sini antar jemput pegawai ya. Mungkin disediakan bis untuk pegawai ya, biar lebih cepat istilahnya pegawainya itu tepat lebih waktu sampai kantor gitu misalnya, tidak ya. bingung mencari angkutan umum dan lain-lain. Lalu penginapan untuk awak kapal, atau mungkin berkaitan dengan keharusan untuk penanganan pandemi dan endemi seperti kemarin yang kita alami ya, 2019 sampai 2022 kemarin ya, Mas. Nah, memang kalau kita lihat di sini memang karena keharusan untuk pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan, maka kenikmatan natura yang berkaitan dengan K3 tadi bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya dan tidak ada batasannya. Batasannya hanya di sini dipastikan bahwa itu sudah ada di dalam peraturan pemerintah. Ada peraturan yang mengatur berkaitan dengan K3 tadi. Kalau kita ngomong peraturan pemerintah, tidak hanya masalah pajak di sini, tapi masalah peraturan ketenagakerjaan, peraturan pemerintah yang lain. Jika memang itu disampaikan atau peraturan lembaga yang membawai, contohnya mungkin berkaitan dengan kesehatan, pasti APD untuk kesehatan itu seragamnya nggak seperti Mas Berry yang di sini kan. Dia umpamanya untuk penanganan pandemi atau endemi, dia ada seragam khusus hazmat gitu misalnya kemarin pas COVID contohnya, ya. pasti kan juga berbeda dengan pekerjaan yang lain gitu ya. Dan namanya untuk APD untuk keselamatan ya, kesehatan dan lain-lain itu kan pasti berbeda-beda. Yang beresiko tinggi ada helm, sepatu khusus dan lain-lain. Kalau memang keharusan, maka natura kenikmatan yang diberikan tersebut bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya, karena memang keharusan untuk APD dari pegawai tersebut. Ini diatur di dalam PMK. Ini yang kedua ya, pengecualian selain makan minum yang diberikan pada pegawai. Jadi itu bukan merupakan penghasilan bagi pegawai penerimanya tadi. Gitu Mas Berry. Nah, kalau ngomongin tadi kan tentang antar jemput nih, tapi ada kan di level-level jabatan tertentu di sebuah perusahaan diberikan fasilitas kendaraan, direksi, manajer. Nah, ini gimana? Masuk natura juga atau gimana? Nah, ini yang memang harus kita cermati nih Mas Berry. Jadi memang kalau disampaikan di dalam PMK adalah antar jemput untuk pegawai. Jadi pegawai itu memang kalau kita merujuknya memang kembali lagi ada istilahnya cantolannya memang aturan pemerintah di sini Mas Berry ya. Contohnya yang di sini ada berkaitan dengan PP 88 gitu ya. PP 88 ini tahun 2019 kesehatan kerja di sini ya. Berkaitan dengan kesehatan kerja kan macam-macam di sini ya, PP 88 tadi salah satunya kesehatan kerja. Kalau umpamanya untuk antar jemput juga ada aturan pemerintahnya menyampaikan bahwa memang diperlukan antar jemput untuk pegawai tertentu, contohnya pegawai perempuan dan lain-lain. Nah, kalau memang diberikan seperti itu bukan merupakan natura bukan penghasilan bagi penerima. Beda kalau seandainya menerima adalah direksi. Nah, ini sedikit berbeda ya. Nanti konotasinya kalau kita yang diberikan tersebut hanya direksi, artinya eksklusif di sini. Kalau direksi nanti akan ada pengaturan tersendiri. Bahwa direksi ini kita lihat dulu. Direksi nanti ada pengaturan bahwa direksi tersebut selama bukan pemilik saham. Di sini yang kedua penghasilan tidak lebih dari 100 juta dalam satu bulan loh ya. Ya, maka bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya, karena itu merupakan fasilitas. Ya, karena yang disebutkan di sini adalah utama untuk pegawai, tapi kalau pegawai itu direksi kan pegawai. Nah, di sini kan pegawai yang sifatnya nanti komunal yang seperti bis tadi. Tapi kalau sifatnya nggak mungkin kan direksi nanti diberikan kalau direksinya ikut naik bis nggak masalah, tapi kan kalau maunya level direksi, manajer direksi ke atas itu kan nggak mungkin tuh.
naik Masih eksklusif kan. Iya, Nah, betul. kalau seperti itu berbeda lagi nanti berarti penghitungannya bukan seperti yang disampaikan, ada batasannya di sini. Kalau mau direksi ya selama dia bukan pemilik saham. Yang kedua, penghasilannya tidak melebihi dari 100 juta selama tiap bulan selama 12 bulan terakhir. Jadi dihitungnya nih, dijumlah selama 12 bulan terakhir dengan ditambahkan dengan natur yang diberikan nggak sampai 100 juta, maka bukan merupakan penghasilan bagi penerima tadi, Penerimanya. direksinya tadi. Oke. Seperti itu batasannya, Mas Ferry. Nah, yang berkaitan dengan K3, kalau tadi kan soal makanan dan minuman ada batasannya itu ya, Iya. 2 juta itu sebagai ukuran saja, bahkan boleh lebih dari itu sebetulnya. Nah, kalau untuk K3 ini ada batasan nominalnya nggak sih? Kalau K3 ini nominal tidak ada batasannya kalau selain yang direksi tadi ya. Jadi yang memang untuk K3 berkaitan dengan pegawai tadi tidak ada batasannya. Batasannya hanya memang digunakan ya, diberikan untuk pelaksanaan berkaitan K3 dan diberikan kepada pegawai, dan juga ada undang-undangnya. Kalau kita lihat ada juga undang ini berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan contohnya ini. Salah satu nih ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2023 Ya. di sini. Jadi memang disampaikan di sini memang dari Undang-Undang Kerjaan sampaikan bahwa ini loh memang keharusan yang harus dilakukan perusahaan untuk pegawainya. Nah, kalau ada cantolan seperti itu, maka tidak ada batas nominalnya. Karena itu fleksibel ya. Memang diberikan tidak mengunci nominalnya. Ya harapannya nanti karena di lapangan nanti dalam prakteknya itu berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda Iya, kan Mas Ferry. Keselamatan ini, keamanan kesehatan ini kan kalau di lapangan itu nggak bisa Iya. diukur ya, Bisa bagaimana diukur. yang tertinggi gitu misalnya speknya, Iya. itu nominalnya nggak bisa dibatasin setiap perusahaan masing-masing, ini tergantung dari keuangan perusahaan juga sebetulnya kan ya. Benar sekali. Jadi memang yang penting di sini ada cantolannya, ada undang-undang yang mengatur atau lembaga yang mengatur atau peraturan pemerintah yang mengatur bahwa itu memang keharusan pekerjaan, maka diperbolehkan ada batasannya. Ya contohnya kalau kita ke tambang itu sepatunya khusus kan harus Iya, ada besinya. benar. Kalau sepatu biasa gini kita pakai udah langsung meleleh gitu ya. Iya. Lalu kesehatan juga gitu. Beda sekali kesehatan kan, hazmat dan lain-lain. Pasti peralatannya juga ada yang harganya fantastis, mahal memang, tapi untuk keselamatan pegawainya tersebut itu diperbolehkan. Jadi memang di PMK ini tidak membatasi nominal, tapi selama itu memang kebutuhan dan ada dasar hukumnya diperbolehkan. Dan bukan penghasilan. Ini seru ternyata Natura itu banyak macamnya ya. Banyak macamnya ya Mas Ferry. Kita yang mungkin hanya menikmati saja itu nggak tahu, tapi ternyata di pagi hari ini ada hal baru yang disampaikan oleh Mas Zauki. Nah, tadi yang tentang K3 sudah, antar jemput, terus makan minum itu sudah. Tapi ini biasanya di event-event tertentu ada bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan, atau di hari raya mungkin ada parcel, bingkisan, atau apalah itu namanya ya, yang diberikan kepada karyawan berprestasi misalnya, atau tadi dalam rangka hari raya ada bingkisan. Nah itu gimana tuh? Ada aturannya juga nggak, atau masuk ke dalam Natura yang bukan objek pajak bagi penerimanya, bagi karyawan misalnya? Iya, baik Mas Ferry. Jadi seperti ini pendengar Alsinta ya. Jadi tadi kita sudah membahas dua ya, Natura kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak bagi penerima. Nah, ada lagi yang ketiga ini berkaitan dengan Natura kenikmatan dengan batasan dan nilai tertentu. Memang ada di lampiran ya, ada di lampiran PMK 66 ini, ada batas-batasannya. Nah, berkaitan dengan bingkisan seperti disampaikan oleh Mas Berry tadi, bingkisan itu dibagi menjadi dua. Bingkisan itu ada yang berkaitan dengan hari raya keagamaan, ada yang non hari raya keagamaan. Nah, kalau seandainya bingkisan itu diberikan karena berkaitan dengan hadiah-hadiah itu kan macam-macam, sudah diatur sebelumnya ya. Hadiah itu kan bisa hadiah undian. Kalau kita telepon dapat undian, jangan lupa dipotong pajak. Itu pasal 4 ayat 2 kena pajak final 25%. Tapi ada hadiah yang karena prestasi. Kan dibagi dua juga. Prestasi itu karena dengan kompetisi umpamanya ya, ada dua. Kalau orang pribadi pasal PPh pasal 21, kalau selain orang pribadi contohnya nih perusahaan A, B, C atau koperasi lah, koperasi A, B, C. Ada lomba nih ya, 17-an lomba bikin tumpeng, yang menang koperasi B, yang menang bukan orang pribadi, potong pasal 23. Nah, kalau hadiah pada dasarnya sudah ada pemotongan sendiri pajaknya. Tapi agak sih berbeda kalau memang hadiah itu berkaitan dengan bingkisan yang diberikan kepada pegawai. Umpamanya ini kalau prestasi kan sudah ada sendiri nih ya, pasti ada penilaian dan lain-lain. Tapi kalau berkaitan dengan kompetisi dan lain-lain, contohnya ini ada hadiah nih di luar keagamaan, contohnya mungkin pencapaian target tercapai, semuanya diberikan bingkisan. Bingkisan. Nah, untuk bingkisan di luar hari raya keagamaan itu ada batasan di dalam PMK ini adalah 3 juta per pegawai per tahun.
Jadi memang dibatasi, jangan sampai nanti banyak pengeluaran ya. Pengeluaran itu kan boleh dibayarkan oleh perusahaan, tapi berupa bingkisan yang harganya fantastik, apalagi mungkin dibedakan nih. Contoh nih yang kita hindari, jangan sampai terjadi. Contoh, saya pemilik perusahaan, kemudian direktur, manajernya itu masih keluarga saya gitu ya. Nah, keluarga saya sendiri gitu ya kan. Banyak kan terjadi memang keluarga demi kepercayaan ya, trust itu ya. Tapi kemudian untuk yang keluarga saya berikan bingkisan yang fantastis karena mencapai target. Kemudian yang manajer itu dikasihkan Rolex. Tapi pegawai semuanya dikasih yang kita boleh sebut merek ya, gak apa-apa ya. Yang orang tahu harganya berapa. Dikasih yang merek yang biasa-biasa saja, yang harganya di bawah 1 juta. Artinya ada kesenjangan di situ. Karena itu ada batasan-batasan. Artinya asas kewajaran itu tetap digunakan untuk bingkisan. Itu untuk bingkisan di luar keagamaan. Jadi batasnya hanya 3 juta per orang per tahun. Kalau ternyata bingkisan itu diberikan di luar keagamaan dan lebih dari 3 juta, maka selisih itulah yang menjadi penghasilan bagi penerimanya. Per tahunnya memang dibatasi. Kenapa? Kembali lagi karena boleh dibiayakan oleh perusahaan tadi, Mas Berry. Makanya ada batasan 3 juta per pegawai per tahun untuk bingkisan di luar hari raya keagamaan. Wah, seru banget ngomong ini ya. Iya. Dan hitungnya tuh sesederhana itu ternyata. Sebenarnya seperti yang itu. penting kita tahu batasan nominalnya berapa, dan kalau lebih dari batasan yang ada itu berarti masuk ke objek pajak, masuk ke penghasilan kita sebagai penerimanya itu. Wah, semudah itu ternyata. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih. Mas Zauki, kita lanjutkan karena tadi sebelum jeda yang pertama tadi saya sudah sedikit banyak juga nanya-nanya nih, karena kan kadang-kadang fasilitas kesehatan itu bukan hanya misalkan ada perusahaan kerjasama dengan fasilitas kesehatan tertentu yang dibiayai oleh perusahaan, tapi ada juga dalam bentuk asuransi kesehatan misalnya. Nah, itu bagaimana? Kita jeda dulu, nanti jawaban Mas Zauki akan diberikan setelah yang berikut ini, dan ada beberapa pendengar yang sudah menyampaikan juga pertanyaan via WhatsApp. Nanti saya bacain juga ya setelah yang berikut ini. Kita lanjutkan. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Pertanyaan terakhir. NPWP bisa diganti dengan A. Nomor rekening, B. Nomor ijazah, C. NIK, D. Nomor handphone. Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah ya, Anda benar. Ayo kawan pajak, segera padankan NIK Anda di pajak.go.id. NIK sebagai NPWP untuk satu data Indonesia. Sorry agak telat bro, macet banget jalan. Iya nih, di perempatan sebelum masuk perumahan gue ada kecelakaan mobil kan? Lo kok tahu sih? Tahu dong, kan dengerin El Sinta. Jadi tahu deh kondisi lalu lintas sebelum jalan. Oh, pantesan. Ya udah, cabut yuk. Jangan sampai telat meeting kita. Sip. Tapi jangan lewat arah kanan. Ada truk mogok di flyover. Lurus aja, ambil alternatif jalan lain. Lo dapet juga info dari Radio El Sinta. Keren abis lo bro. Radio El Sintanya yang keren, bukan gue lagi. El Sinta on the road. Bisa aja lo. Lanjut stay tune Radio El Sintanya dong bro, biar update info trafiknya. Siap. This is El Sinta News and Talk. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Mas Zauki, ternyata sudah ada yang nyambung nih, inline dengan bahasan kita yang di sesi ini nih. Ini ada pertanyaan dari Pak Mardi. Baik. Bagaimana dengan bantuan rawat jalan bagi karyawan dan keluarga? Karyawan itu juga sudah menerima BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, plus ada asuransi. Ini bagaimana aturan pajaknya? Kayaknya yang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini nggak masuk ke pajaknya tadi ya. Tapi lebih ke asuransi atau fasilitas kesehatan berupa rawat jalan tadi. Misalnya perusahaannya udah kerja sama rumah sakit, nah si karyawan bisa
dirawat jalan di rumah sakit itu. Gimana nih, Mas Baik, Rocky? terima kasih Pak Mardi ya, pendengar El Sinta, selamat pagi, salam sehat ya Pak Mardi. Jadi memang tadi ini berkaitan dengan yang ditanyakan Mas Ferry langsung nih, pertanyaannya ternyata nyambung ya Mas Ferry ya. Nyambung, kayaknya nyontek nih Pak Mardi. Tapi artinya berarti Pak Mardi mendengarkan bener nih. Oh ini yang mau saya tanyakan ternyata dari yang kita sampaikan ternyata memang ini seperti yang saya tanyakan Pak Mardi. Jadi benar ya, jadi memang fasilitas kesehatan tadi kan memang B2B ya. Jadi memang dari perusahaan kepada klinik, mungkin ada nih perusahaan berikan fasilitas. Kalau ternyata saya sakit, silakan nanti ke klinik ini. Nanti yang membayar perusahaan B2B itu fasilitas kesehatan yang dikecualikan ya, dikecualikan dari bukan objek penghasilan bagi penerimanya ya, dikecualikan dari objek pajak tadi. Nah, tapi kembali lagi di sini ya, kalau yang disampaikan PMK ini hanya mengatur fasilitas kesehatan hanya untuk pegawainya. Gini Mas, beda lagi tadi sampaikan aku ada keluarganya, keluarga ini bukan pengaturan dalam PMK ini, bukan menjadi pengecualian, kecuali untuk daerah tertentu itu ada penetapannya Mas Berry. Jadi mungkin daerah itu tuh yang jauh, yang memang jauh ya, ada penetapan fasilitasnya kurang, contohnya adalah pengeboran lepas pantai di mana mereka memang fasilitas sangat kurang di situ ya. Kemudian ada penetapan dari kanwil pajaknya, yaitu boleh sama keluarganya. Tapi kalau yang di PMK ini hanya mengatur antara perusahaan dan pegawainya di sini. Ya, termasuk di dalam keluarganya. Kalau seperti itu bagaimana? Berarti yang untuk pegawai itu merupakan penghasilan. Jadi hanya kepada pegawainya di sini. Itu Mas Ferry. Nah, kemudian berkaitan asuransi. Kalau asuransi ini kita lihat pada dasarnya asuransi sudah diatur di aturan Undang-Undang PPH sebelumnya, tepatnya di pasal 9 ayat 1 huruf D. Delta di sini ya. Jadi saya sebutkan di sini premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan ya. Mungkin kesehatan kan masuk kan asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali dibayarkan oleh pemberi kerja. Artinya dibayar oleh pemberi kerja nih ya, asuransinya kesehatan ya, ya dihitung dikecualikan ya, dihitung sebagai penghasilan. Artinya bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya di sini. Artinya sebenarnya itu pun sudah diatur di aturan sebelumnya PMK, di aturan Undang-Undang PPH itu, premi asuransi jika dibayarkan oleh perusahaan bukan merupakan penghasilan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau ada premi asuransi dibayar oleh perusahaan boleh membiayakan, tapi bukan merupakan penghasilan di sini. Jadi hanya sekedar fasilitas saja yang diberikan untuk si karyawan berarti kalau gitu ya. Iya sini. Jadi memang pengaturan sudah ada, pengaturan di pasal 9 ayat 1 huruf D. Tapi kembali lagi itu hanya untuk yang bersangkutan, bukan untuk sama dengan keluarganya tadi Mas Ferry. Nah kalau penyakit yang disebabkan karena kita bekerja misalnya, itu ada batasannya nggak? Nah, penyakit itu ya, jadi memang disampaikan juga ada juga fasilitas berupa nanti penanganan untuk penyakit akibat kerja. Nah, kalau kita ngomong penyakit akibat kerja ini kan kita juga harus hati-hati nih, karena penyakit itu ada yang mengakibat kerja. Contohnya nih, saya membeli kacamata nih karena sering di komputer gitu ya, di komputer saya membeli kacamata ditanggung oleh perusahaan. Nah, itu termasuk akibat penyakit akibat kerja. Beda lagi kalau saya itu mungkin tiba-tiba sakit nih, sampai nih ya sakit jantung nih. Ternyata memang bukan karena kerja, sebelum kerja saya udah bawaan gitu kan. Itu kan beda lagi. Karena kita memang nggak jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan aja dan lain-lain. Nah, kalau memang penyakit itu akibat kerja, memang bukan merupakan penanganan penyakit akibat kerja, disampaikan di PMK ini tetap memberikan keadilan ya, berkaitan dengan perusahaan dan pegawainya di situ, dan kemudian karena kerja tadi ya, mungkin dalam kurun waktu itu dia sakit, kemudian ditangani oleh perusahaan, dibiayai oleh perusahaan, bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Tapi kita kembali lagi, aturan PMK ini tidak berdiri sendiri. Ada aturan lain ya yang menjadi rujukan. Jadi contohnya adalah berkaitan dengan keselamatan K3 ya, keamanan keselamatan ya, keamanan kerja. Ini juga berkaitan penyakit, itu pada dasarnya memang merujuk ke aturan lain, yaitu aturan berkaitan dengan Perpres yang mengatur mengenai penyakit akibat kerja. Ada pengaturan di Perpres nomor 7 tahun 2019, Mas Berry. Jadi kalau penyakit akibat kerja apa saja?
ada diatur di Perpres nomor 7 tahun 2019. Dan itu disampaikan memang harus ada surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis bahwa penyakit yang diderita itu adalah penyakit akibat kerja. Jadi jangan bukan penyakit yang memang bawaannya semuanya akibat kerja kan gitu ya. Penyakit saya pusing nih akibat kerja. Mungkin seperti itu ya penanganannya. Kebanyakan itu kan mungkin penyakit sementara gitu ya. Dari dokter seperti itu. Jadi memang harus ada rujukan dari aturan lain, yaitu contohnya di Perpres nomor 7 tahun 2019 itu tadi. Saya kadang-kadang kalau talk show di luar ya, ini kan kebetulan Mas Zoki datang ke kantor kayak Elsinta. Biasanya kalau kita datang ke klien terus talk show seperti ini di tempat klien itu, saya suka kadang-kadang lihat, wih asik nih, ada fasilitas lapangan basket untuk olahraga, gym gitu misalnya, terus lapangan tenis lah, bulu tangkis, futsal. Ini fasilitas olahraga yang biasanya diberikan oleh perusahaan. Kalau di Elsinta ada lapangan badminton. Nah, itu biasanya diberikan oleh perusahaan. Mungkin tujuannya supaya karyawannya sehat-sehat nih, mau olahraga gitu. Nah, itu gimana tuh? Ini masuk nggak sih tadi jadi penghasilan bagi penerimanya atau pengecualian tadi gitu? Ya? Pengecualian. Jadi memang berkaitan dengan fasilitas olahraga nih ya. Jadi kalau fasilitas olahraga ini memang ya pada dasarnya ya, selama bukan olahraga golf. Mungkin hobi golf nggak nih Mas Ferry nih? Kayaknya nggak masuk di kantong ya. Sama saya tuh ya. Pacuan kuda, gila, balap perahu bermotor di sini, dan bukan terbang layang atau olahraga otomotif ya di sini. Kalau mamanya golf pasti dah penghasilan bagi penerimanya, karena pasti itu eksklusif. Ya fasilitas olahraga tapi golf berarti eksklusif kan, berarti penghasilan nih. Itu merupakan aturan yang merupakan penghasilan bagi penerimanya, pasti, karena nggak mungkin semua karyawan ayo semuanya golf, pasti level tertentu, high class lah ya. Asas keadilannya nggak ada di sini, asas keadilan nggak berlaku di sini. Atau mungkin pacuan kuda jika begitu, balap perahu bermotor gitu ya, juga mungkin olahraga otomotif lah. Selain olahraga tadi golf ya, pacuan kuda, balap perahu bermotor atau terbang layang dan olahraga otomotif ya, pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai selama ya ada batasan nilainya. Ya, fasilitas olahraga tersebut tidak lebih dari 1,5 juta per pegawai per tahun. 1,5 juta kok kecil sekali batasnya. Kemarin sempat seperti itu. Tapi kita lihat dulu nih implementasi di lapangan. Contoh nih, futsal. Yang main futsal kan nggak mungkin satu orang tuh. Bukan futsal namanya, satu orang tuh kan. Iya. Yang manfaatkan gitu kan. Ya. Anggap aja manfaatkan itu, walaupun yang mainnya nanti berapa kali, anggap aja dalam perusahaan itu yang manfaatkannya itu anggap aja 20 orang. Gitu ya, manfaatkan itu digunakan oleh 20 orang. Berarti batasannya itu 1,5 per orang ya, per tahun kan ya. Tapi kalau dibagi 20 orang berarti kan dibagi proporsional, 20 orang gitu. Artinya 1,5 kali 20 berarti 30 juta. Artinya kalau fasilitas futsal itu 30 juta, tidak lebih dari 30 juta per tahun hanya untuk 20 orang, berarti bukan merupakan penghasilan, karena nanti dibagi secara proporsional. Dibagi proporsional. Oh, ini fasilitas futsal contohnya ya. Berapa sewanya? 30 juta. Yang manfaatin berapa orang gitu ya. Oh, ini buat 50 orang ini, Pak. Yang 50 orang nggak mungkin makainya samaan. Mungkin nggak sekarang saya mau futsal, ya mungkin saya bulan depan lah, sekarang lagi capek gitu ya. Nyiapin yang lain banyak kerjaan bulan depan ini. Tapi dia disediakan untuk dia juga semuanya. Dihitung 50 orang. Berarti secara proporsional. Setahunnya anggap aja 30 juta dibagi 50 orang, setahun per orangnya lebih nggak dari 1,5. Kalau nggak lebih berarti bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Oke, berarti kalau kelebihannya tinggal kita masukkan ke penghasilan untuk benar kita sekali. penerima. Kalau dihitung secara proporsional, anggap aja 2 juta 500.000, itulah yang penghasilan bagi penerima fasilitas. Saya udah jago ya. Sudah jago nih, udah masuk kan ya. Berarti memang seperti itu. Jadi kok tinggi, kok rendah sekali 1,5 itu untuk nyawa futsal itu kan sebentar aja lah. Bagi lagi proporsional kan, belum dibagi secara proporsional. 1 tahun kan? Iya, satu lapangan futsal nggak mungkin dipakai sendirian lah. Nggak sampai mungkin juga kita main gitu bola ya. sendiri kan? Iya, dan makanya itu kan pegawai itu kan nggak selalu yang main itu juga, yang lain kan juga boleh main kan, artinya itu secara proporsional. Termasuk tenis yang sampaikan Mas Berry tadi. Berarti kan ya yang bisa tenis cuma berapa orang, 10%, tapi kan diberuntukkan untuk yang lain pengen belajar kan boleh. Dihitung secara proporsional. Batasannya 1,5 per tahun. Kalau lebih penghasilan, kalau tidak bukan penghasilan bagi penerimanya. Dan boleh dibiayakan lagi oleh perusahaannya. Wah, asik banget ya. Asik banget kan. Boleh, tapi bukan suatu kewajiban kayaknya ya. Seperti itu, boleh gitu ya. Oke. Ini nah, kita lanjut nih. Tadi fasilitas olahraga udah, terus kesehatan dan lain sebagainya. Kadang-kadang
saya suka denger tuh teman-teman saya ya, Iya. kolega-kolega saya, wah mau tugas nih, terus tugasnya pindah-pindah. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Labuan Bajo. Ya. Terus tinggal di mana? Oh tenang, ada fasilitas perusahaan dari rumah, ada rumah atau ada apartemen, kos-kosan atau apalah. Ini gimana tuh? Itu masuk ke dalam penghasilan kita nggak sih yang kena pajak atau gimana? Oke, jadi memang natura berupa tempat tinggal ini memang di PMK ini dibagi menjadi dua. Ada yang tempat tinggal sifatnya komunal, digunakan bareng-bareng. Contohnya adalah mes. Mes, ya. Kalau pakai mes itu tidak ada batasannya. Berapa unit yang diberikan? Contohnya, Mas Beri pindah nih, momenya dari El Sinta, momenya dari mungkin dari Cawang, dari Kalimantan Timur, Timur ada ibu kota baru misalnya. Ibu kota baru pindah ke sana tuh ya, diberikan mes. Tidak ada batasannya. Berapapun nilainya diberikan, kalau itu sifatnya komunal, ya bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Beda kalau sifatnya non komunal, seperti apartemen, eksklusif kan. Satu orang. Saya sendirian gitu. Sendirian misalnya, kan, atau mungkin diberikan uang untuk sewa rumah gitu ya. Batasan kalau seperti itu, kalau sifatnya non komunal yang eksklusif ya, bukan merupakan penghasilan bagi penerima jika nominalnya tidak lebih dari 2 juta per pegawai per bulan. Kalau tadi, misalkan per tahun kan, ini per bulan. Jadi maunya saya berikan fasilitas nih, berapa maunya sewa apartemennya 3 juta, berarti 1 juta itu penghasilan bagi Mas Ferry. Tapi kalau 2 juta bukan merupakan penghasilan bagi Mas Ferry. Itu kalau komunal. Kalau komunal nggak ada batasannya, karena mes yang dimasukkan bareng-bareng tuh ya. Mes komunal, itu biasanya kan udah ya memang aset perusahaan kan. Aset perusahaan gitu. Biasanya atau disewakan mes untuk bareng-bareng gitu ya. Pastinya fasilitas dilaksanakan bareng-bareng, walaupun nanti mes ini macam-macam sekarang ini ya. Mes itu mungkin ada fasilitasnya yang mewah, yang juga cukup baik lah di situ ya, tapi fasilitasnya bareng-bareng. Di sini disampaikan bukan penghasilan bagi penerimanya. Tapi kalau semuanya itu apartemen ini kan tidak hanya sewa apartemennya ya Mas Beri ya. Karena contohnya ini kalau saya diberikan nih, mungkin ada tenaga ahli pegang apartemen, juga ada mungkin iurannya. Iuran keamanan, listrik dan lain-lain itu biasanya biaya-biaya di apartemen itu ada ya, perawatan setahun gitu. Perawatannya semuanya ditanggung oleh perusahaan, maka tetap berlaku batasan yang 2 juta tadi. Ya jadi kalau 2 juta itu kalau mamanya di atas semuanya dengan iuran dan lain-lain 5 juta, berarti 3 juta itu merupakan penghasilan bagi penerimanya tadi. Yang 2 juta bukan. Seperti itu Mas Ferry. Wah, asik nih hitung-hitungannya seperti itu. Nah sebenarnya memang kembali lagi hitungan ini biar adil gitu ya. Jadi diberikan keuntungan kepada pegawai semua level sebenarnya, bukan level eksklusif tertentu yang disini jadi sama rata semuanya ya. Iya, karena kembali lagi karena boleh dibiayakan oleh perusahaan tadi. Gitu. Ini kayaknya udah saatnya kita ngomongin tentang fasilitas kendaraan, tapi kalau fasilitas kendaraan untuk karyawan, terus kadang-kadang ada berikut uang bensinnya juga, atau yang harus mobile lewat tol gitu, ada untuk mengisi uang elektronik ya, di tap in gitu misalnya. Itu nanti kita bahas nih Mas. Tapi setelah kita iklan dulu ya. Kita istirahat dulu nih. Setelah yang berikut ini baru nih ngomongin tentang fasilitas kendaraan. Hampir lengkap jadi pembahasan tentang Natura di pagi hari ini. Tapi sebentar lagi mau dilengkapin sama Mas Zauki setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Semarak perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia yang penuh makna kembali tersaji di El Sinta. Memo RI. Mereka merumuskan teks proklamasi, akhirnya pada tanggal 16 itu, akhirnya besoknya tanggal 17 mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Laporan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPD RI, dan rapat paripurna DPR RI. Sebelum kita mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Liputan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Dan saat ini Presiden Jokowi pimpin upacara apel kehormatan dan malam renungan suci di TMP Kalibata, Jakarta Selatan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
laporan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan dan upacara penurunan bendera Saksaka Merah Putih dari Istana Negara Jakarta. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Serta kuis 17 peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia berhadiah jutaan rupiah. Siapa yang namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit yang kini menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Dan berbagai kemeriahan lainnya yang tersaji mulai dari tanggal 16 hingga 26 Agustus 2023 hanya di media sosial dan jaringan Radio El Shinta. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak. Ternyata saya jadi nambah literasi baru ya tentang natura yang di perusahaan-perusahaan tertentu itu sudah diberikan sebetulnya, tapi ternyata ada hitung-hitungannya, termasuk soal fasilitas kendaraan ini. Tadi kita udah banyak aspek yang kita bahas nih sama Mas Zauki. Nah ini yang belum lengkap, ini kita lengkapi di sesi akhir ini, mudah-mudahan bisa dilengkapi semuanya. Soal fasilitas kendaraan, ada di perusahaan tertentu pegawainya kasih fasilitas kendaraan, ada uang bensin, ada uang untuk tol juga. Nah ini gimana, masuk ke penghasilan si penerimanya atau enggak sih sebenarnya? Oke, jadi memang kendaraan ini memang sering kali ditanyakan, makanya di FAQ-nya itu sering juga masalah kendaraan ini ya Mas Beri ya. Jadi memang di pengaturannya di PMK ini yang pertama, kendaraan itu bukan memang berkaitan dengan K3 tadi, bukan kendaraan tersebut ya, tapi kendaraan yang memang sifatnya eksklusif yang diberikan mungkin level manager ke atas contohnya. Nah di dalam PMK ini pun juga ada pengaturannya biar lebih clear lagi, jadi tidak istilahnya bertabrakan dengan aturan berkaitan dengan K3 tadi. Ya kalau kendaraan yang sifatnya eksklusif, pada contohnya manajer diberikan kendaraan fasilitas, otomatis kendaraan itu tidak hanya kendaraan seperti apartemen tadi kan, ada iuran dan lain-lain. Kendaraan pastinya tidak hanya, nggak mungkin kendaraan, tapi mungkin uang bensinnya kan ditanggung perusahaan, tolnya juga tanggung perusahaan. Artinya itu memang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Nah, itu cuma natura juga. Fasilitas maksudnya, bukan natura, fasilitas. Kalau natura kan barang. Kalau fasilitas itu kan memang kenikmatan yang itu kan. Fasilitas itu diberikan. Nah, termasuk semuanya, termasuk namanya fasilitas ini, kendaraan yang diberikan fasilitasnya, bensin dan tol itu bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya jika yang pertama persyaratannya ya yang menerima tidak memiliki modal di perusahaan tersebut. Ya karena kalau CV itu kan agak beda nih. CV itu kan pemilik sama direktur biasanya jadi orang yang sama dan aset perusahaan dan aset pemiliknya pribadi itu jadi satu. Campur baur biasanya ya. Kalau PT kan terpisah, kan terpisah kan PT ini. Nah, selama dia bukan pemegang saham, yang kedua. Terus kemudian yang kedua ada syarat, yaitu dari segi penghasilan. Kenapa ada syarat penghasilan sih? Sering ditanyakan. Dibatasi bahwa penghasilan penerimanya itu tidak lebih dari 100 juta per bulan dalam 12 bulan terakhir. Ngitungnya bagaimana sekarang Agustus? Berarti ngitung Agustus sampai 12 bulan ke belakang. Diakumulasi. Penghasilan itu baik penghasilan berupa uang maupun penghasilan yang berupa natura yang diberikan itu. Tidak lebih dari 100 juta, maka bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. 1 juta per bulan loh ya. Kalau bilang 1 juta per tahun, bukan per bulan. Tapi dihitungnya 12 bulan ke belakang. Karena kalau kita ngomong bahasa undang-undang, antara 12 bulan dan 1 tahun itu sudah berbeda. Kalau 1 tahun itu masih Januari sampai Desember. Tapi kalau 12 bulan belakang itu bisa mungkin dari Agustus sampai Juli, Agustus atau Juli tahun sebelumnya. Iya benar. Jadi sampai September sampai Agustus gitu ya, September sampai Agustus gitu ya. Sampai September tahun berikutnya sampai dengan Agustus tahun ini contohnya. Jadi selama 12 bulan terakhir itu tidak lebih dari 100 juta per bulannya di situ. Termasuk penghasilan itu termasuk semuanya, termasuk ya natura yang dihitung, yang diterima itu dihitung. Tapi kalau lebih dari 100 juta penghasilannya ya, yang diberikan kendaraan baru di situ merupakan penghasilan. Gitu Mas Ferry. Jadi termasuk bensin tolnya itu ya, termasuk dihitung juga di situ. Itu termasuk fasilitas juga. Oke. Satu paket semuanya. Satu paket jadi, gitu ya. Nah, ini yang menarik dan ini biasanya kebijakan perusahaan nih. Soal kendaraan lagi nih, Mas Zauki. Ada kendaraan yang sebelumnya diberikan sebagai fasilitas perusahaan kepada karyawan tertentu. Kemudian di tengah perjalanan mungkin kendaraan ini akhirnya jadi apa ya?
HM atau hak milik misalnya Ya. atau diberikan kepada karyawan itu. Nah, ini apakah masuk ke penghasilan bagi karyawan si penerima kendaraan atau gimana? Nah, ini juga sering ditanyakan ya berkaitan dengan kendaraan, ini juga berkaitan dengan COP ya. Car ownership program biasanya Ya, jika betul. perusahaan ya. Jadi memang kalau kita lihat, kita bedakan dulu di sini ya, pendengar El Sinta, ada namanya natura, ada namanya kenikmatan. Nah, kalau berupa barang, kita sepakat bahwa itu pasti natura. Tapi kalau bukan berupa barang, berupa fasilitas, itu berarti kenikmatan. Semuanya bukan berupa uang ya pastinya ya, di luar uang. Karena natura kenikmatan selain uang gitu ya. Nah, kalau mamanya di sini, contohnya Mas Berry ini diberikan nih level tentu, ya ini diberikan fasilitas mobil, termasuk uang bensin dan lain-lainnya ya. Mungkin dalam 5 tahun terakhir mamanya, kalau 5 tahun masih kerja di situ gitu ya, dan prestasinya bagus, mobil diberikan. Nah, saat itu masih berupa fasilitas seperti kenikmatan, maka nanti kalau seandainya dia mamanya tidak melebihi batasan 100 juta dan lain-lain, bukan merupakan penghasilan kan bagi penerimanya, karena fasilitas di situ. Bukan penghasilan bagi penerimanya. Nah, kemudian kalau ternyata Mas Berry anggap aja di atas 100 juta contohnya nih ya. Aminin aja ya penghasilannya tuh ya. Dan 100 per bulan gitu ya. Berarti penghasilan. Maka nanti berarti penghasilan untuk Mas Berry dan boleh dibiayakan oleh perusahaannya sebesar biaya yang dikeluarkan tadi. Saya memberikan fasilitas nih. Kan perusahaan namanya mobil itu kan ada penyusutannya. Ada penyusutannya kan tiap tahun. Pusatnya dibagi, nanti sama dengan ditambahkan uang tol, uang bensin kalau tanggung perusahaan, itulah penghasilan Mas Berry. Karena Mas Berry tadi penghasilannya anggap aja di atas 100 juta per bulan. Kalau enggak sampai lebih 100 juta per bulan dalam 12 bulan terakhir, bukan penghasilan kan gitu ya. Kalau di atas 100 juta penghasilan. Nah, itu merupakan penghasilan kalau di atas 100 juta, balik lagi di situ. Nah, kemudian kalau maunya 5 tahun nih. 5 tahun ya mobil itu kemudian diberikan kepada Mas Berry. Berarti ini bukan, kita nggak ngomong lagi ke fasilitas kenikmatan, tapi ngomongnya ke natura. Nah, kalau natura berarti kan diberikan barang. Nah, baru itu merupakan penghasilan bagi Mas Berry. Nilainya bagaimana? Menggunakan nilai pasar, bukan nilai buku, tapi menggunakan nilai pasar. Contohnya bagaimana? Mobil nih ya, mobil anggap aja paling gampang 4 tahun lah, gampang nih. Mobil kita khususkan 8 tahun. Harganya anggap aja 400 juta untuk 8 tahun. Berarti per tahunnya kan 50 juta. Sudah 4 tahun mobil itu digunakan perusahaan. Berarti kalau nilai buku tinggal 200 juta. Ya karena udah separuhnya lah. Dari 400 tinggal 200. Udah turun lah ya. Udah turun ya. Diberikan Mas Berry. Udah 4 tahun nih, udah kerja baik nih Mas Berry. Yang fasilitas mobil itu jadi miliknya Mas Berry. Maka itu natura, kita nggak ngomong fasilitas tapi ngomongnya natura. Diberikan barang kan, soalnya bukan fasilitas kan, udah hak miliknya Mas Berry, bukan perusahaan lagi yang memberikan hak miliknya Mas Berry, itu berupa natura. Nah, kalau natura gunakan nilai pasar. Kalau nilai buku anggap aja tinggal 200 karena penyusutan. Tapi nilai pasar mobil itu 300. Maka penghasilan Mas Berry tadi bukan 200 tapi 300 juta tadi. Karena penggunaan nilai pasar. Ini juga banyak yang menanyakan, bagaimana kalau saya diberikan barang tapi nilainya sudah 0, nilai bukunya 0. Tapi nilai pasarnya masih nilai ada. Pasarnya masih ada. Karena acuannya adalah nilai pasar. Nilai pasar itu yang digunakan, bukan nilai buku ya di sini pendengar El Sinta. Karena banyak yang masih rancu. Kan nilai di sini kan kalau dibilang nilai bukunya kan habis, bener. Kan nilai bukunya habis, tapi kalau dia ada nilai pasar, itu kan penghasilan bagi penerimanya. Nilai pasar itulah yang digunakan sebagai acuan, sebagai penghasilan bagi penerima tadi. Karena bentuknya bukan lagi fasilitas, tetapi natura atau barang. Jadi ini balik lagi ya. Jadi kalau di PMK itu diatur kalau natura itu menggunakan nilai pasar, tapi kalau fasilitas penghitungannya kalau memang merupakan objek pajak adalah menggunakan nilai biaya yang atau biaya yang harusnya dikeluarkan tadi. Jadi kalau fasilitas ya biaya tadi penyusutan plus juga dengan uang bensin plus uang tol tadi. Tapi kalau natura ya nilai pasar, berapa sih nilai pasarnya mobil, itulah penghasilan bagi Mas Berry. Gitu. Wah, ini sebenarnya masih ada beberapa poin yang harus dijelaskan oleh Mas Zauki, tapi waktunya kayaknya nggak bisa diselesaikan. Hanya kurang waktunya ya Mas Berry ya. Saat ini saja gitu ya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang natura dan juga kenikmatan yang tadi didapatkan oleh seorang pegawai dari perusahaan misalnya ya. Karena ada Pak Teguh di Bintaro. Pak Teguh, ini pertanyaannya lebih ke pertanyaan-pertanyaan di awal tadi kita. Misalnya tadi soal makan minum untuk rapat, meeting internal perusahaan, ada gathering misalnya, hari ulang tahun perusahaan dan lain sebagainya.
dan seragam, uang saku perjalanan dan lain sudah kita sebagainya. bahas tadi ya. Kita bahas di awal. Nanti Pak Teguh karena ini kami hadirkan di media sosial juga, di Twitter, Facebook, YouTube juga. Nanti Anda bisa lihat semuanya jawaban-jawaban itu dari Mas Zauki di YouTube-nya El Sinta ya. Nah, Mas, ini karena kita sudah di penghujung, hal-hal penting atau krusial lainnya yang kira-kira sering ditanyakan, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang natura dan tadi kenikmatan yang didapatkan oleh seorang pegawai dari perusahaan yang tidak masuk ke dalam penghasilan si pegawai, ini kita bisa nanya di mana nih sebenarnya tentang hal-hal yang kita bahas ini? Oke, jadi pendengar El Sinta ya memang namanya aturan baru pasti nanti kita memang butuh nih penyamaan persepsi dan lain-lain. Jadi untuk pendengar El Sinta semuanya, kalau memang ternyata kita tuh ada pertanyaan mengenai aturan baru, kita masih bingung nih, saya nanya ke A jawabannya beda, ke B jawabannya beda. Untuk itu langsung aja nanya langsung kepada KPP-nya ya. Jadi pendengar El Sinta bisa bertanya langsung kepada KPP ya. Di sana nanti akan ada ya fungsional penyuluh seperti saya ini, fungsional penyuluh ya. Ya, atau mungkin asisten penyuluh di sini yang akan memberikan penjelasan clear. Atau mungkin pendengar El Sinta, saya itu sibuk nih nggak bisa KPP, bisa nggak cara online ya. Pendengar saya bisa memanfaatkan kering pajak 1-500-200 ya, atau mungkin bisa ke Twitter Ditjen Pajak RI ya, atau mungkin di situ juga ada Instagram dan lain-lain. Di Instagram juga ada tes live ya, yang tiap hari Kamis kita lalu live nih ya, di Direktorat Bidang Humas selalu ada live mengenai aturan terbaru kita bahas. Aturan terbaru kita kupas setiap hari Kamis jam 3 sore ya, pendengar El Sinta, kecuali ada momen khusus mungkin jamnya berubah, tapi yang tetap adalah tiap Kamis jam 3 sore. Dan nanti bisa di sini pendengar El Sinta bisa memanfaatkan Twitter, bisa memanfaatkan Instagram, bisa memanfaatkan semua media sosial milik Ditjen Pajak RI biar jelas, dan semua pelayanan yang diberikan di Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi nggak usah sungkan ya, nggak usah ragu, tanya saja ya nanti, karena kami tidak tahu nih setiap wajib pajak nggak tahu nih sampai mana pengetahuannya, permasalahannya di mana. Kalau wajib pajak tidak proaktif menanyakan kepada kami. Nah, kalau misalkan ada perusahaan yang kalau online saya HRD atau bagian keuangan perlu sosialisasi lagi nih ke karyawan, boleh nggak sih penyuluh pajaknya itu di waktu-waktu tertentu datang ke kantor, jadi semua karyawan tadi ya untuk natura ini bisa dijelasin, kayak Mas Zauki diundang atau dari Direktorat Jenderal Pajak diundang ke perusahaan gitu misalnya, itu bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Jadi memang kalau seandainya memang saya pengennya diskusi langsung nih ya, boleh banget. Bahkan ini ya sedikit cerita nih ya, tim penyuluh ini pada sibuk nih dengan adanya PMK 6 nih, banyak sibuk menyampaikan baik itu secara langsung ya diskusi sifatnya, atau melalui yang tidak langsung seperti ini ya, talkshow atau media sosial, semuanya banyak pertanyaan. Jadi silahkan ditanyakan, dan boleh sekali mengundang kami nanti, sampaikan boleh ke kantor pusat, kalau maunya saya mau ke KPP-nya boleh, di KPP pun juga ada penyuluhnya, di Kanwil juga ada penyuluhnya, atau saya cukupnya besar nih mau saya kantor pusat, boleh, itu diperbolehkan ya, silahkan ya, selama nanti seminar itu tidak memungut biaya untuk pesertanya, diperbolehkan seperti itu, dan gratis ya. Oke, itu yang penting, gratis. Gratis itu. Mas Zauki, terima kasih untuk waktunya ya. Sama-sama. Saya yang tadinya agak-agak kurang paham tentang natura atau kenikmatan sesuai PMK 66 dan PMK 3 2023, akhirnya setelah dijelaskan Mas Zauki jadi paham. Mudah-mudahan dari sini kita juga makin menambah literasi tentang perpajakan lagi, terutama aturan-aturannya. Terima kasih sekali lagi Mas Zauki. Terima kasih juga untuk pendengar dan juga netizen. Saya mohon maaf tidak semuanya dapat saya bacakan atau belum terjawab semuanya tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.